Jat, jaga satu Pak Jat. Lima pemicu yang konon merupakan sejarah permusuhan Aremania dan bonek. Sumber kami kutip dari artikel by bombastis.com. Baru saja mendapatkan kabar bentrok antar supporter terjadi menjelang laga semifinal antara Arema melawan Persebaya di Stadion Supriyadi Blitar. Perseteruan antara supporter memang selalu ada tim kesebelasan manapun. Di Indonesia sendiri begitu banyak konflik yang terjadi antar pendukung sepak bola. Salah satu yang mendarah daging adalah permusuhan antara bonek supporter Persebaya Surabaya dengan Aremania supporter dari Arema. Kedua kubu penggemar sepak bola tersebut seolah tak pernah mengenal kata damai, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, setiap permusuhan tentunya memiliki sejarah tersendiri. Tahukah kamu apa yang mendasari selisih paham antar dua golongan tersebut? Dan berikut ini adalah beberapa poin yang diduga menjadi latar belakang buruknya hubungan dua fan kesebelasan yang bertetanggaan tersebut. Pertama, berawal dari tawuran di Tambak Sari, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1990. Diduga adalah awal mula terjadinya konflik antara dua kubu tersebut. Saat itu para supporter bola tengah menyaksikan konser Kantata Takwa di Stadion Tambak Sari, Surabaya. Sekitar 30 menit pertama sejak konser dimulai, para bonek merasa geram karena area di depan panggung dikuasai oleh para arek Malang. Terlebih, mereka terus bersorak Arema. Bonek yang merupakan tuan rumah merasa terganggu. Mereka pun menambah rombongan lebih banyak untuk berusaha memukul mundur orang-orang Malang sampai keluar dari Tambak Sari. Namun, para fan Aremania tak begitu saja menyerah saat diusir oleh tuan rumah. Mereka melakukan perlawanan di luar stadion. Tawuran hebat pun tak bisa dielakkan lagi, bahkan berlanjut sampai di sekitar Stadion Gubeng. Perselisihan tersebut berlanjut hingga tahun-tahun yang lain. Bahkan di tahun 92, tawuran pun kembali terjadi di lokasi yang sama. Namun saat itu, para bonek sengaja menguasai depan panggung lebih awal. Mereka juga menghalau kedatangan Aremania yang berniat masuk kawasan Tambak Sari. Perkelahian pun tak bisa dihindari pada saat tersebut. Kedua, pemberitaan media yang dituding sangat tidak adil. Versi lain juga mengatakan jika konflik antar pendukung Persebaya dan Arema berawal dari adanya kecemburuan Aremania atas pemberitaan media Jawa Timur. Hal itu karena media provinsi jarang sekali memberitakan kemenangan Arema atau Persema saat dua tim tersebut juara. Media tersebut dinilai melakukan diskriminasi, sebab mereka selalu gencar mengekspos berita-berita tentang Persebaya. Bahkan selalu menjadi headline meski klub yang diidolakan bonek tersebut hanya melakukan latihan rutin di waktu senggang. Para supporter Arema pun mulai jengah dan timbul rasa benci pada kesebelasan lawan, termasuk para supporternya. Pemberitaan itu kontan saja menyakiti hati para supporter Malang. Ketiga, Malang yang dulu selalu diremehkan. Menurut cerita lain, dijelaskan bahwa pendahulu Persebaya Surabaya seperti Haji Barman dan Mudayat sangat meremehkan Malang. Mereka juga mengatakan jika tim-tim asal Malang tidak akan pernah bisa mengalahkan tim dari Surabaya. Jangankan menang, bermain seri saja akan sangat berat bagi tim Singoedan. Pernyataan tersebut konon bertulis dalam media. Pemberitaan itu kontan saja menyakiti hati para supporter Malang. Saat ada berita tentang rencana kedatangan bonek ke Malang, para Arema pun bersiap mencegat pasukan dari supaya tersebut. Sayangnya saat Aremania berada di sekitar pertigaan Karanglo dan Singosari, mereka dihadang oleh para polisi.
Supporter yang marah hanya bisa melampiaskan kekesalan dengan merusak dan memecahkan kaca-kaca mobil dengan plat L. Mereka juga membuat spanduk-spanduk bertulisan, "Kalahkan Persebaya, bungkam mulut besar Barman dan Mudayat." Jat, jaga satu Pak Jat. Adanya campur tangan media yang mengadu domba. Pada dasarnya Surabaya dan Malang adalah dua kota yang bertetanggaan. Hubungan kedua supporter bola sebelumnya juga adem ayem saja. Namun menurut beberapa sumber, memburuknya hubungan dua kubu tersebut diawali oleh pemberitaan media yang berbau adu domba. Salah satu contohnya, berita tentang pemain Malang yang katanya melakukan permainan kasar hingga sengaja membuat pemain Persebaya terjatuh. Adanya berita tersebut sontak saja membuat hubungan Arema dan Persebaya makin memanas. Arek-arek Surabaya pun merasa dendam pada para supporter Malang dan selalu ingin menghajar demi membalas kelakuan para pemain Arema yang dianggap penuh dengan kecurangan. Dan yang kelima, supporter kesebelasan Malang zaman dahulu yang dianggap perusuh. Di era tahun 80-an hingga 90-an, para supporter bola di Malang merupakan geng-geng yang gemar melakukan aksi tawur antar kampung. Tak jarang perkelahian mereka juga memakan korban. Namun setelah dimediatori oleh Bung Alvan Tobing, aksi brutal tersebut pun bisa diredam. Mereka diajak berdamai atas nama Arema. Para fans sepak bola tersebut bersama mendukung tim kesayangan mereka. Meski demikian, adanya latar belakang tawuran tersebut membuat mereka diberi cap tukang perusuh oleh kubu lain. Meskipun pernah sangat tidak cocok, namun belakangan upaya untuk penyatuan kedua klub ini cukup sering dilakukan. Beberapa kali pertemuan internal antar perwakilan supporter juga dilakukan. Masih ada sedikit gesekan memang, tapi berharapannya ke depannya nanti keduanya bakal semakin damai dan saling menghormati satu sama lain. Well done, informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bila ada kekurangan dalam informasi ini bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam satu jiwa, Arema, see you.